Siapa sangka, di tengah gemerlapnya dunia hiburan yang penuh godaan dan sorotan, ada kisah cinta yang tetap kokoh berdiri selama lebih dari 4 dekade? Roy Marten dan Anna Maria, nama yang sudah tak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Mereka bukan hanya pasangan selebriti biasa. Mereka adalah simbol cinta yang tahan banting. Sudah 41 tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Sebuah angka yang tidak main-main, apalagi untuk pasangan yang sama-sama pernah hidup di tengah sorotan kamera dan dunia yang penuh dinamika. Namun, jangan kira perjalanan mereka selalu mulus. Menariknya, di usia pernikahan yang sudah sangat matang ini, Anna Maria, sang istri, mengaku masih sering cemburu. Iya, kamu nggak salah dengar. Wanita yang sudah 41 tahun mendampingi Roy Marten itu ternyata masih menyimpan rasa posesif, walau dalam bentuk yang manis dan menggemaskan. Apa yang membuat cinta mereka tetap hangat sampai hari ini? Apa rahasia di balik rumah tangga yang tetap kokoh meski sudah melewati berbagai ujian, termasuk masa-masa kelam Roy Marten saat tersandung kasus hukum? Mari kita tarik sedikit ke belakang. Roy Marten dan Anna Maria menikah pada tahun 1985. Saat itu, Roy adalah aktor papan atas yang digilai banyak wanita. Sedangkan Anna Maria, seorang model cantik berdarah campuran yang memikat banyak hati. Banyak yang tak menyangka pasangan ini akan bertahan lama. Dunia selebriti dikenal keras, perselingkuhan, skandal, dan perceraian sudah seperti makanan sehari-hari. Namun mereka berbeda. Mereka justru membuktikan bahwa cinta bisa bertahan asal ada komitmen. Tentu bukan berarti rumah tangga mereka tanpa badai. Roy Marten sempat tersandung kasus narkoba 2 kali yang sempat mengguncang banyak pihak. Tapi Anna tetap setia mendampingi. Ia tidak pergi, ia tidak lari. Ia justru semakin menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal senang-senang, tapi juga tentang bertahan saat badai datang menerpa. Anna Maria sempat mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa rasa cintanya pada Roy Marten bukanlah cinta yang buta, tapi cinta yang sadar. Sadar akan risiko, sadar akan kelemahan pasangan, dan sadar akan pentingnya memaafkan. Dan tentang rasa cemburu, ia mengaku bahwa cemburu itu masih ada, tapi bukan karena takut kehilangan. Lebih kepada bentuk perhatian dan keterikatan emosional yang tidak pernah padam meski usia terus berjalan. Menariknya, Roy Marten justru tidak melihat cemburu itu sebagai masalah. Ia menganggapnya sebagai pertanda bahwa hubungan mereka masih hidup. Bahwa Anna masih peduli, masih punya rasa, masih ada getaran-getaran kecil yang membuat rumah tangga tidak terasa hambar. Lucunya, meskipun sudah berumur 70-an, Roy masih sering digoda wanita, baik yang terang-terangan maupun diam-diam. Tapi ia punya prinsip. Kalau ingin rumah tangga langgeng, jangan pernah bermain api, karena sekali terbakar, susah padamnya. Roy pun menyebut Anna sebagai wanita yang luar biasa. Ia tidak hanya istri tapi juga sahabat, pendamping, sekaligus penjaga moralnya. Ia bahkan pernah berkata bahwa tanpa Anna mungkin hidupnya sudah lama hancur. Kini, setelah 41 tahun bersama, mereka menikmati masa tua dengan sederhana. Anak-anak mereka sudah dewasa, beberapa juga mengikuti jejak di dunia hiburan. Tapi bagi Roy dan Anna, rumah adalah tempat mereka kembali dan cinta adalah alasan mereka tetap bertahan. Mereka tak butuh pujian dari publik, tak perlu dianggap pasangan paling romantis. Mereka hanya ingin terus bersama, saling menjaga, dan tertawa di usia senja. Dan mungkin itulah kunci dari hubungan yang langgeng. Bukan tentang seberapa sempurna pasangan kita, tapi seberapa besar usaha kita untuk terus mencintai, meski waktu dan keadaan terus berubah. Lalu, apakah 41 tahun cukup untuk saling mengenal? Lucunya, Ana pernah bilang, saya masih suka terkejut dengan sikap Roy. Ada saja hal-hal baru yang muncul, mungkin memang tak ada habisnya mengenal seseorang. Itulah cinta, selalu tumbuh, selalu berkembang, dan siapa tahu justru di balik rasa cemburu kecil yang masih tersisa itu, tersimpan benih-benih cinta yang tidak akan pernah mati. Tapi, apakah cinta seperti ini masih mungkin kita temui di zaman sekarang? Atau apakah justru
Kisah Roy Marten dan Anna Maria adalah salah satu dari sedikit kisah cinta sejati yang masih tersisa. Pembela suami. Pembela suami. PRM. Pembela suami. Ini. Tapi Om sedikit kalau Om untuk mendamaikan hati Mama Ana gimana sih Om ketika ada isu yang terkait misalnya Om atau anak atau segala macam seperti apa sih Om? Oh ya, pertama saya harus bikin dia ketawa dulu. Kalau dia udah ketawa, tapi dia nggak pernah tidak risik pasti, ya. Kedua, daripada saya juga tidak jawab, pasti dia juga. Saya lebih milih nggak bertanya Ya. daripada dosanya nambah. Ya, ini contoh buat istri-istri ya. Jangan sok terlalu banyak tanya sama suami. Kalau suaminya aku malah celaka kali ya. Lebih Ini- baik nggak usah ngaku, nggak usah saya nggak mau nanya. Dan itu menjadi kunci sampai saat ini rumah Iya. tangga. Untuk kami ya, untuk saya karena saya nggak Tidak suka ada urusan. membicarakan yang hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita fun aja jalanin. Berarti nggak kepo ya sama handphone Om atau Om begitu baca nggak ya Om? Enggak. Nah, itu kan ada rasa kepercayaan yang tinggi. Oh. Nah, itu gimana tuh? Menumbuhkan Suami rasa kayak kepercayaan gini, keras ya. mana? Iya, iya. Kepercayaan gitu. Loh, emang suami yang bisa dipercaya? Sebetulnya bukan percaya tinggi Oh sih. bukan ya? Bukan. Apa dong? Saya nggak mau tahu. Oh iya, iya. Iya. Saya mau hidup saya selalu happy, santai, saya easy going gitu. Jadi segala sesuatu dihadapin dengan happy. Nggak ada yang harus diperpanjang, nggak ada harus dicari-cari, dikorek-korek. Jadi saya gitu. Teman-teman saya, saudara-saudara saya kalau ada mulai membahas suami saya, ada hal-hal buruk gitu saya bilang, enggak. Kalian jangan ketemu saya kalau membicarakan itu. Oh, iya. Oh, harus suami-suami dari istri yang seperti ini ya. Aman. 40 tahun pernikahan sendiri gimana nih kali ini kamu? Luar biasa. Oh, no. Dia pendukung saya luar biasa. Justru ketika saya jatuh, ketika saya bermasalah, dia luar biasa. Tidak pernah menggugat, ya. Tidak pernah menuntut hal-hal yang tidak mungkin saya bisa kerjakan gitu. Tapi malah mendoakan saya supaya insaf maksudnya. Saya insaf. Ya, itu dia luar biasa. Ini istri udah langka ini, udah enggak model ini udah enggak keluar lagi. Satu-satunya di dunia. Ini udah. Nah Mama Ana kan sempat dengar Om sempat diisukan nggak enak soal tanah ya segala macam yang tadi kita ini kan. Seperti apa ngedenger ya, masa iya sih suami seperti itu atau gimana, atau berusaha konfirmasi atau kayak gimana Mama Ana? Karena saya tahu karakter suami saya bukan orang seperti itu. Dia orang yang sangat merhati. Dia agak nakal tapi merhati dan orangnya nggak tegaan. Jadi itu keluar dari karakter gitu. Kalau ada hal-hal buruk yang seperti itu saya nggak. Luar biasa. Di usia pernikahan yang udah lama masih ada 40. bumbu-bumbu rasa cinta nggak sih? No. Rasa cemburu maksud aku. Oh, semburu yuk. Kalau cemburu, gimana ya? Dalam mimpi malah. Dalam mimpi dia cemburu iya. Kenyataannya mimpi saya nyiumin cewek. Mama, paginya saya dicemburutin. Lu kenapa tuh? Mimpi kamu nyiumin cewek. Oh, no. Dipaksa minta maaf nggak Om? Padahal mimpi ya Om. Orang mimpi, salahin aja mimpinya. Tapi enggak. Enggak. Jadi gini, dalam percintaan itu ada tingkatannya. Ada eros, ada AKP, ada filia. Kita nggak bahas filia. Yang kita bahas AKP dan eros. Eros itu cinta pada pasangannya dengan nafsu. Jadi ketika cinta itu ada unsur nafsunya namanya eros. AKP adalah cinta walaupun, even though, cinta tanpa syarat. Jadi kita udah AKP, udah tingkatan kita erosnya udah meredup, tinggal kita cinta AKP. Gimana? Seperti cinta Tuhan pada manusia. Ya, cinta orang tua pada anaknya itu AKP. Whatever, ya. Apapun saya mencintai kamu. Tanpa syarat, cinta tanpa syarat. Kami udah cinta tanpa syarat. Om tadi fondasi utamanya dari masa bertahan 40 tahun sendiri apa yang benar-benar fondasi utamanya Om? Pertama punya energi cinta yang sama, ya. Nah, cinta itu sesuatu yang tumbuh. Kalau sesuatu yang tumbuh, dia harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, dia akan mati. Jadi jangan suami istri setelah dapat, ketika pacaran begitu mesra, ketika udah
suami istri 10 tahun mulai tidak mau gandeng istrinya, tidak mau telepon, tidak mau muji. Ya, ini harus ibu tiap pagi, siang malam, kamu cantik sekali. Itu rahasianya. Jadi pujilah istrimu sesering mungkin.